Kita doa malaikat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, baik yang berada di dalam Gereja Katedral Makassar maupun umat yang mengikuti secara live streaming dimanapun Anda berada. Mari kita memulai perayaan Ekaristi Jumat pertama pada siang hari ini dengan menyanyikan nyanyian pembuka dari Puji Syukur nomor 620. Lihatlah rumah Allah penuh kemuliaan, dibangun dari batu, Allah perancangnya. Bagimu Allah kasih dan sembah, izinkan putramu tenang di rumahmu, megah di puncak Sion, kotamu yang kudus. Tersiar dari sana firman-Mu ya Allah. Bagimu Allah puji dan sembah, Kau panggil umat-Mu menjadi saksi-Mu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudariku, selamat datang di Gereja Katedral. Bagi umat yang hadir langsung di dalam gereja ini, juga ucapan yang sama saya sampaikan kepada seluruh umat yang mengikuti misa ini secara live streaming. Hari Jumat ini adalah hari Jumat biasa yang ke-13, yang sekaligus merupakan hari Jumat pertama dalam bulan ini, dalam bulan Juli. Dan karena itu perayaan Ekaristi Kudus ini
akan kita integrasikan dengan salve. Sabda Tuhan yang nanti akan kita dengarkan bersama berkenaan dengan panggilan Matius. Matius yang adalah rasul, Matius yang adalah penulis Injil. Mari pada awal misa kudus ini terlebih dahulu kita mempersiapkan diri. Kita menyesali segala kelalaian, kekurangan dan dosa kita, agar kita layak dan pantas ambil bagian dalam misteri suci penyelamatan Tuhan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari dalam misa kudus ini kita juga bersyukur bersama dengan anak Xavier Kiran Pranoto yang hari ini merayakan ulang tahunnya yang ke-13. Marilah kita berdoa. Allah Bapa penyelenggara kehidupan, hidup dan mati kami berada di tangan-Mu. Kami mohon kepadamu agar kami memasuki perayaan suci ini dengan hati penuh kepasrahan, sehingga kami memahami apa yang Kau kehendaki. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Sarah istri Abraham hidup 127 tahun lamanya. Kemudian Sarah meninggal di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan jenazah istrinya, lalu berkata kepada orang-orang Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antaramu. Berikanlah kiranya kepadaku sebuah kuburan di tanahmu ini, supaya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang telah meninggal." Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua di ladang Makpela di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua di rumahnya, yang diberi kuasa atas segala miliknya, katanya, "Baiklah, letakkanlah tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu. Demi Tuhan, Allah yang empunya langit maupun bumi, janganlah engkau mengambil seorang istri bagi anakku dari antara wanita negeri Kanaan, tempat aku tinggal ini. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku
kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, mungkin wanita itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu ke negeri asal tuanku itu? Abraham lalu berkata, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit telah memanggil aku dari rumah ayahku dan dari negeri sanak saudaraku. Ia telah bersabda dan bersumpah kepadaku, negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika wanita itu tidak mau mengikuti engkau, maka bebaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku kau bawa kembali ke sana. Beberapa waktu kemudian, Ishak datang dari arah sumur Lakhai Roe. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya dan melihat ada unta-unta datang mendekat. Itulah hamba Abraham yang kembali dari negeri tuannya dan membawa serta Ribka, calon istri Ishak. Ribka juga melayangkan pandangannya dan melihat Ishak. Segera Ribka turun dari untanya dan bertanya kepada hamba Abraham, siapakah orang yang berjalan di padang menuju kita itu? Jawab hamba itu, dialah tuanku. Lalu Ribka mengenakan tekungannya dan menyelubungi diri. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Maka Ishak mengantar Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintai Ribka sehingga ia terhibur atas kematian ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan dan memperdengarkan segala pujian kepadanya? Referen. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di setiap saat. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Referen. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Perhatikanlah aku demi keselamatan yang datang daripada-Mu, supaya aku melihat kebahagiaan orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama milik usahamu. Referen. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya, haleluya, haleluya.
Datanglah padaku kalian yang letih dan berbeban berat, maka aku akan membuat kalian lega. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini, aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Demikian refrain Mazmur tanggapan yang tadi kita deraskan bersama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Khususnya pada kesempatan setiap Jumat pertama, juga pada Jumat pertama dalam bulan Juli ini, hal ini perlu kita tegaskan lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bacaan pertama yang tadi kita dengarkan bersama berkenaan dengan pengalaman Abraham yang adalah bapa orang beriman, berkenaan dengan peristiwa hidup yang dia alami. Kisahnya ketika dia berduka berkenaan dengan kematian istrinya dan juga melaksanakan tanggung jawab sebagai ayah mengurus perkawinan Ishak anaknya. Bagaimana dia mengalami kebaikan Allah dalam situasi yang demikian. Dan inilah karakter dari seorang beriman yang benar, seorang beriman yang sejati. Bahwa di balik hariannya dia mampu melihat kebaikan Tuhan. Mampu melihat kemurahan Tuhan, mampu melihat belas kasihan Tuhan. Dan ketika kita merayakan Jumat pertama, persis misteri iman ini yang kita mau ungkapkan. Manakah kebaikan Tuhan itu? Manakah kemurahan Tuhan? Manakah belas kasihan Tuhan? Semuanya itu mencapai puncaknya dalam Yesus, putranya yang diutusnya ke dunia ini, yang menapaki pesyarahan hidupnya hingga wafat di atas kayu salib. Maka setiap nafas dari kehidupan seorang beriman yang sejati adalah syukur atas kemurahan Tuhan, syukur atas belas kasihan Tuhan. Ada ungkapan demikian, apabila kalian masuk ke dalam ruang yang gelap, maka janganlah fokus akan gelap yang ada di dalam ruang itu, tapi fokuslah bagaimana menyalakan lilin di dalam kegelapan itu. Ini sebuah ungkapan simbolis. Dalam hidup ini, ketika kita menemui kegelapan dalam hidup kita, atau kita mengenal seseorang atau mengenal diri kita,
kita menjumpai yang namanya kegelapan, keburukan, kejahatan. Janganlah fokus pada keburukan, pada kejahatan, pada kegelapan itu, tetapi fokuslah pada hal-hal yang terang, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dalam hidup, dalam diri orang itu, dalam diri kita sendiri. Konkretnya apa yang dimaksudkan? Dalam bacaan Injil yang tadi kita dengarkan bersama, kisahnya mengenai panggilan Matius. Kita lihat siapakah Matius itu? Profesinya adalah pemungut cukai. Orang-orang yang ada di sekitarnya dan dirinya sendiri melihat fokusnya adalah kegelapan, kecurigaan. Fokusnya adalah pesimisme. Dia ini adalah antek penjajah Romawi. Dia ini adalah pemungut pajak. Kalau pemungut pajak berarti dia dari waktu ke waktu bisa mengkondisikan sedemikian rupa. Dia korupsi dan seterusnya. Pikiran-pikiran negatif seperti ini yang menjadi mayor di dalam, katakanlah, mindset orang-orang yang ada pada saat itu dan juga dalam diri Matius. Tetapi lihat bagaimana Yesus memandang orang seperti ini. Dikatakan pada ayat 9, pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Dan apa yang terjadi? Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Lihat langkah pendekatan yang diambil oleh Yesus. Dia tidak mengorek-ngorek hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat dari si Matius ini. Tetapi dikatakan Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, dan Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Di sini kita melihat kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang dalam arti tertentu prioritasnya, fokusnya bukan pada hal yang negatif, bukan pada hal yang buruk, bukan pada hal yang jahat, bukan pada hal yang gelap, tetapi bahwa ini adalah manusia. Yang dalam kitab Kejadian kita tahu bahwa manusia diciptakan baik adanya, bahkan segambar, secitra dengan Allah. Maka permenungan kecil yang dapat kita petik pada hari Jumat pertama bulan Juli ini, kita dari hari ke hari diundang, diajak dan diutus oleh Tuhan untuk mengikuti jejaknya, memberikan kesaksian akan nilai kemurahan, akan nilai belas kasihan, yang fokus pada sisi terang, yang fokus pada kebaikan, yang fokus pada potensi yang bisa diberdayakan, bukan pada hal yang sebaliknya. Dengan demikian kita lihat ujung atau buah dari semuanya ini. Matius kemudian menjadi apa? Dia menjadi rasul, dia menjadi penulis Injil. Dan kalau semula itu keterampilannya itu adalah keterampilan seorang pemungut pajak, mencatat, dia adalah seorang administrator dan seterusnya. Sekarang yang menjadi materinya bukan lagi terkait dengan pajak, tetapi terkait dengan kasih Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus. Dan itulah Injil Matius. Injil Matius.
maka kita juga dipanggil untuk hal yang sama. Kalau cara memandang kita fokus pada yang terang, yang baik, yang positif, maka ujung atau buah dari semuanya itu adalah bahwa kita juga dapat memberikan contoh seperti Matius. Yang kita saksikan dalam hidup kita adalah kasih Allah kepada kita manusia dan bukan yang lain-lain. Mari pada Jumat pertama ini kita datang kepada Allah memohon bantuan ilahinya sehingga kita belajar pada hati Yesus yang Maha Kudus. Kita mohon supaya hati kita juga dari hari ke hari dapat seperti hati Yesus yang fokusnya pada kebaikan Allah pada manusia, yang fokusnya adalah kemurahan Allah pada manusia, yang fokusnya adalah belas kasihan Allah pada manusia dan bukan sisi gelap. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk dalam liturgi persiapan persembahan. Nyanyian persembahan puji syukur nomor 380. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang taat sampai mati demi manusia, derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darahnya, sesudah purna bakti di surga terimalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi tanda kepasrahan kami kepada kehendak-Mu yang menyelamatkan. Juga kami bersyukur kepadamu bersama dengan anak Xavier Kiran Pranoto berkenaan dengan ulang tahunnya. Terima kasih atas kebaikan, kemurahan dan belas kasihan-Mu yang terus-menerus mengalir ke dalam hidup anak ini. Dan untuk ke depan mohon berkat-Mu yang melimpah baginya, bagi orang tuanya dalam membesarkan dan mendidik anak ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu
dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab berkat kasih-Nya yang tak terhingga, Ia telah menyerahkan diri bagi kami ketika Ia ditinggikan di kayu salib. Lambungnya ditikam dengan tombak dan mengalilah darah serta air yang melambangkan sakramen-sakramen gereja. Oleh hati penebus yang terbuka itu, semua orang ditarik dan diundang menimba kegembiraan dari sumber keselamatan. Dari sebab itu kami memuji Dikau bersama para kudus dan malaikat yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya,
bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
tubuh dan darah Kristus. Amin. Ya hati Yesus, Raja cinta, ditembusi tombak bengis, yang rela menanggung sengsara demi selamat dunia. Aduhai cinta yang abadi, betapa kau dihina. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab besarlah kasih-Mu. Ya hati Yesus, Raja cinta, sumber kasih yang abadi. Dengan darah-Mu yang terindah,
Kau pulihkan dosa kami. Oh, alangkah kejamnya kami terus menyakitimu. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab besarlah kasih-Mu. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang setiap saat melakukan keadilan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu, atas kemurahan-Mu, atas belas kasihan-Mu yang Kau limpahkan melalui sakramen agung ini. Semoga karenanya hidup kami semakin bermakna dan dapat kami bagikan kepada sesama kami dalam perjalanan hingga hidup yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kita mempersiapkan diri masuk dalam salve. Puji syukur nomor 560. Allah yang tersamar, di Kau ku sembah, sungguh tersembunyi roti wujudnya. Seluruh hati hamba tunduk berserah, ku memandang di Kau hampa lainnya. Pandang raba rasa tidaklah benar, ku percaya hanya yang telah ku dengar. Seluruh sabda dari Putera Allah sungguh tak bertara kebenarannya. Di salib tersamar kealahan-Mu, di sini tersamar keinsanan-Mu. Aku mengimani dua-duanya, yang penyamun minta, ku memintanya. Amin. Engkau akan menimba air dengan penuh gembira dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, lihatlah hati putra-Mu serta segala pujian dan pelunasan yang dipersembahkan kepadamu atas nama semua orang yang berdosa. Maka setelah Engkau didamaikan, berikanlah ampun kepada mereka yang membalas kasihan-Mu,
Demi Kristus pengantara kami. Amin. Kita doakan bersama doa pembaktian kepada hati kudus Yesus. Yesus yang amat manis, Penebus bangsa manusia, lihatlah kami yang sekarang dengan rendah hati berlutut di hadapan-Mu. Kami ini umat-Mu, kami ingin tetap menjadi umat-Mu. Tetapi agar persatuan kami dengan Dikau lebih erat lagi, maka sekarang ini kami masing-masing dengan rela hati menyerahkan diri kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Banyak orang belum pernah mengenal Engkau, banyak pula yang menghinakan perintah-Mu dan mungkir daripada-Mu. Yesus yang Maha Murah, kasihanilah semua orang itu dan tariklah mereka kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Ya Tuhan, hendaklah Engkau merajai, bukan mereka yang setia saja, yang belum pernah menjauhkan diri daripada-Mu, tetapi juga mereka yang telah meninggalkan Dikau, seperti anak hilang itu. Berilah mereka dengan segera kembali ke rumah bapanya, jangan sampai binasa karena kesusahan dan kelaparan. Hendaklah Engkau merajai mereka yang kena tipu ajaran salah, atau yang terpisah karena cederaan. Kembalikan mereka ke pelabuhan kebenaran dan persatuan iman, agar segera hanya ada satu kawanan dan satu gembala. Ya Tuhan, berikanlah kepada gereja-Mu kemerdekaan yang tetap dan sentosa. Berikanlah kepada segala bangsa keamanan dan ketertiban. Berilah supaya akhirnya di seluruh dunia berkumandanglah satu suara ini. Kemuliaan kepada hati ilahi yang membawa kebahagiaan kepada kita. Kepada hati itulah hormat serta pujian selama segala abad. Amin. Kita masuk dalam keheningan. Kita memandang Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus yang ada di depan kita, yang sesungguhnya Dia memandang kita hari lepas hari melalui peristiwa hidup kita. Dia memandang kita secara utuh. Kerapuhan, kelemahan, ketakberdayaan kita, tetapi terlebih-lebih kekuatan kita, potensi, talenta yang ada dalam diri kita. Seraya mempersembahkan kepadanya hidup kita untuk 1 bulan ke depan ini, segala agenda kita, segala rencana kita. Kita juga mohon berkat-Nya yang melimpah. Semoga hidup kita ke depan seperti hidup Matius dalam Injil tadi. Kehidupan kita merupakan lembaran-lembaran Injil yang merupakan saksi kebaikan Allah kepada manusia.
juga mohonkan berkat-Nya untuk segala upaya yang dibuat oleh umat manusia dalam hari-hari ini dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19. Khususnya menyukseskan program vaksinasi. Mari kita siapkan lagu Tantum Ergo. Puji syukur nomor 558. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo sedat ritui prestet fides supplementum sensuum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amin. Engkau telah memberi mereka roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini telah Kau tinggalkan peringatan akan sengsara-Mu kepada kami. Kami mohon kepadamu supaya kami menghormati rahasia kudus tubuh dan darah-Mu sedemikian, hingga kami selalu menikmati hasil penebusan-Mu dalam diri kami. Engkau yang hidup dan bertahta bersama Roh Kudus, Allah sepanjang segala abad. Amin. Kita mempersiapkan diri menerima berkat sakramen Maha Kudus.
Kita doakan pujian agung. Kita ulangi. Terpujilah Allah, Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia, Terpujilah nama Yesus, terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya yang maha kudus, terpujilah hatinya yang maha kudus, terpujilah Yesus Kristus, terpujilah Yesus Kristus, terpujilah darahnya yang maha indah, terpujilah darahnya yang maha indah, terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus, terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus penghibur kita, terpujilah Roh Kudus penghibur kita, terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci, terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci, terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda, terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda, terpujilah nama Maria Perawan dan Bunda, terpujilah nama Maria Perawan dan Bunda, terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia, terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia, terpujilah Santo Yusuf mempelainya yang amat suci, terpujilah Santo Yusuf mempelainya yang amat suci, terpujilah Allah dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. terpujilah Allah dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita yang dilanjutkan dengan salve sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Nyanyian penutup Mana Bakti nomor 559. Tinggal padaku, Yesus Tuhanku, sudah senja, janganlah berlalu. Siapakan menolong hamba-Mu? Hanya Yesus, tinggallah padaku. Di dunia berubah semua, hormat dan nama hilang dan musnah. Bahagia tetap pada Yesus yang tak berubah, tinggal padaku. Yesus, Kau jalan dan kehidupan, sabda-Mu adalah kebenaran.